Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Sobat Nasihat Kehidupan Misteri, kali ini kami akan membahas tentang kisah Siti Sarah, wujud kecantikan dunia dan akhirat. Contoh teladan dari para istri Nabi datang dari dua istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu Sarah atau Siti Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim ini contoh muslimah yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya. Ia juga sangat mematuhi sang Abul Anbiya. Ibnu Akasir rahimakumullah meriwayatkan hadis dengan senadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yusuf dan ibunya yaitu Sarah diberi separuh keindahan, ketampanan, dan kecantikan. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dengan senadnya dari Rabia al-Jurasi yang berkata, keindahan yaitu ketampanan dan kecantikan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk Sarah dan Yusuf dan satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Riwayat lain diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, Allah Azza wa Jalla membagi keindahan yaitu ketampanan dan kecantikan ke dalam 10 bagian. 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Dari hadis tersebut tergambarkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita paling besar cemburunya kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobaan terbesar yang menimpa Sarah tatkala harus ikut dengan Nabi Ibrahim menjalankan dakwanya. Suatu ketika, karena dakwanya tidak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pindah menuju Syam. Saat itu, Syam dilanda paceklik. Mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini, kesetiaan Sarah diuji. Pada suatu hari, seorang pejabat istana mendatangi Nabi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat menyukainya. Ia segera menuju istana dan mengabarkannya pada Fir'aun. Telah datang di negeri baginda seorang pria asing. Dia datang bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tidak ada yang menandingi. Wanita seperti itu menjadi pendamping baginda, ujar dia. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istananya. Fir'aun terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tidak akan segan membunuh Ibrahim alaihissalam untuk merebut Sarah. Di dalam pertemuannya itu, Fir'aun berkata kepada Nabi Ibrahim, siapa wanita itu? Ibrahim pun menjawab, dia adalah saudariku. Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar Sarah dibawa ke istananya. Dandanilah dia, kemudian kirim dia padaku agar aku dapat melihatnya, perintah Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, sesungguhnya penguasa zalim atau Fir'aun telah bertanya padaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam, kata Nabi Ibrahim. Sarah datang ke istana, hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya, sehingga pakaiannya begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut tersentuh oleh Fir'aun yang jahat. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan dari Allah. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu,
mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku, kata Sarah sembari menangis. Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu di dalam diri Fir'aun. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh. Fir'aun tidak mampu untuk bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata pada Sarah, "Aku berjanji tidak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh, aku tidak akan menyakitimu." Sarah kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuan tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah yang membentengi dirinya. Ia menuduh Sarah adalah makhluk halus serupa dengan setan yang melakukan tipu daya. Fir'aun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintahkan membawa kembali Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, raja memberikan seorang budak kepada Sarah sebagai hadiah. Budak itu cantik seperti Sarah. Ia adalah Siti Hajar. Setibanya di rumah, Nabi Ibrahim bertanya kepada Sarah apa yang terjadi. Lalu Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya raja fakir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Itulah Sarah yang namanya disebutkan dalam Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat. Panutan di semua sifat mulia yang menjadikannya kebahagiaan dalam taat kepada Allah sebagai simbol kehidupan rumah tangga. Kehadiran Siti Hajar dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam berkat istrinya Sarah. Dari berbagai sumber yang disebutkan bahwa Siti Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting, cantik, berbahasa Arab, dan berketurunan Arab. Hajar juga seorang wanita cerdas, kepribadiannya bening dan bersinar, serta sangat pemalu. Siti Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah. Pada saat itu, Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada suami membuatnya berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Maka ia pun meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi madunya. Menikah dengan suaminya, ia ingin Siti Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi ia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Namun Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu. Dan ketika Siti Hajar, yaitu madunya, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi oleh rasa cemburu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, Siti Hajar, dan bayinya Ismail ke tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Nabi Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Mekah. Pada waktu itu Mekah sangat tandus, tidak ada pohon, tidak ada air, dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah, seperti yang diriwayatkan dua sejarawan terkenal, Al-Tabari dan Ibnu Al-Atsir, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail.